Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Mino, apa kabar? Ini merupakan podcast perdana dari Kopi Mino yang kita kasih nama itu podcast teman Mino, Mas. Jadi memang dulu kita pengen banget punya wadah yang bisa mengundang teman-teman yang sudah pernah ke Kopi Mino untuk bisa sharing apapun itu, entah itu mungkin pengalaman pribadi atau mungkin hal-hal lucu yang sempat dialamin atau bahkan mungkin kritik dan saran buat Kopi Mino gitu. Jadi kita coba tuangkan ke dalam podcast teman Mino ini. Apa kabar Mas Raka? Baik. Nah ini kebetulan dengan Mas Raka ini juga kenalnya belum lama ya Mas? Belum, baru sebulan kayak gitu. Baru sebulan. Baru sebulan tapi kenal sama Mas Raka ini kayak udah lama banget. Apa emang Mas Raka se-humble itu? Nah nanti kita korek. Enggak mungkin. Enggak juga ya? Enggak, saya introvert. Oh gitu, berarti Indo kalau introvert orang-orang tertentu aja nih yang bisa nge-blend sama. Enggak, cuma kayaknya waktu itu saya lagi galau sih, jadi butuh temen curhat kayak. Oh iya, awal kenal Mas Raka itu temennya tuh yang kesini. Iya. Dia instastory ngopi di Kopi Mino, lalu captionnya itu nemenin temen yang lagi galau. Lagi galau. BTW galaunya ditinggal nikah, guys. Waduh, ditinggal nikah. Tinggal nikah ya. Kegalauan seorang jomblo yang paling tinggi levelnya itu ketika udah siap nikah malah ditinggal nikah. Nanti gimana ceritanya Mas? Boleh cerita nggak Mas? Sebenarnya bukan ditinggal nikah, Mas. Emang sebelumnya ditinggal nikah nih. Sebelumnya ditinggal nikah. Nah kemarin tuh mau nikah, tinggal 3 bulan lagi dibatalkan oleh perempuannya. Emang udah maghrib? Kok batal? Aku puasa ini ya? Puasa itu. Nanti gimana ceritanya kok? Persiapan udah mau Persiapan bulan oke. menjelang hari H. Iya, 3 bulan sebelum hari H. Benar. Terus persiapannya apa aja Mas? Yang udah dilakukan, terus akhirnya sampai proses batal tuh gimana? Jadi ada salah saya juga ya. Maksudnya dari segi persiapan saya tuh udah nyiapin booking tempat dan booking transportasi itu sudah saya siapkan. Cuma saya belum ngomong ke dia. Maksudnya ini masih kejutan kali ya? Masih, iya. Sebenarnya saya pengen kejutan karena memang saya LDR sama dia. Dia di Jawa Tengah, saya di Bekasi. Niatnya pas ketika keluarga kita ketemu, benar-benar ketemu secara keluarga besar, baru di situ saya ngomong. Kita dulu, Bekasi, Jawa Tengah. Bekasi, Jawa Tengah. Itu komunikasi gimana Mas? Teleponan. Saya yang unik gini Mas, saya kenal sama dia itu dari teman saya. Dan teman saya itu mantannya dia. Sorry, dikenalin sama temen. Ya, teman sekamar kali. Temen sekamar dulu di mana nih? Teman di Bruri. Di Peruri. Pas kerja. Oh, jadi Mas Raka ini pernah kerja di Peruri Karawang Iya. dan ngekos di sana ceritanya. Ngekos di sana. Terus sekamar sama temennya ini, Iya. yang mengenalkan sama si calon istri ini, iya. Oke. Terus. Dan dia memang batal nikah juga Mas cewek ini. Uniknya. Jadi temen sekamar Iya. batal nikah. Iya. Sama si calonnya. Iya. Terus tiba-tiba, gue ada calon nih. Iya. Lu batal nikah. Lu mau nggak kenalan? Enggak, itu saya belum tahu. Jadi karena memang dia juga LDR, tadinya si cewek ini di Jepang Mas. Oh gitu. Nah, teman saya itu ya sama-sama introvert, kita jarang komunikasi. Cuma ketika ada hal yang pengen diceritain gitu, saling cerita. Nah kebetulan saya kenal sama cewek ini, dikenalinya bukan sekedar lu mau kenalan gak WA? Enggak gitu Mas. Dikenalinya lewat Mobile Legend. Kok jadi random ya? Nah itu random kan ya. Jadi saya dikenalin itu dari mabar Mas, main game. Dari mabar main game. Karena saya orangnya introvert, nggak suka open mic gitu ngomong kan. Seketika itu ditinggal berduaan Sama si cewek. sama cewek nih. Kan lagi main game bareng. Saya kan bukan tipe yang suka open mic gitu bersuara. Cuma kalau butuh saya open. Oke. Nah, karena saya tinggal berdua nih, kan udah gak enak banget nih gitu kan. Tengah malam gitu kan. Mau nggak mau tektokannya sama dia doang. Dia doang. Ya saya open lah.
Saya manggilnya Mbak E. Karena Jawa. Memang enggak, lebih tua 2 tahun. Oh, senior. Senior. Iya. Saya bilang, Mbak E, gimana? Mau udahan atau lanjut? Mas lanjut dulu aja katanya. Ya saya Sebentar, itu mainnya di mana, Mas? di game. Enggak, maksudnya di tempatnya tuh di daerah mana gitu? Enggak, saya di rumah. Saya di Bekasi, dia di Jawa. Online ya? Online. Oh iya. Kirain lagi dalam satu ruangan main bareng gitu. Enggak. Oh, Itu oke. real bener-bener cuma kenalan dari Mobile Legend. Sebenarnya saya nggak mau minta nomornya juga, justru malah dia yang ngasih. Oh, jadi ini ya Mas ya. Justru ketemunya pas lagi mabar Mobile Legend. Iya. Mas Raka di Karawang, dia di Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah ya. Terus gimana, Mas? Jadi di sini emang gitu, Mas. Kadang suka ada backsound yang tidak diinginkan. Backsound jadi. Justru itu bagian dari show kita. Bagian dari oh ini secara nggak sadar ya. Iya, emang kita settingnya begitu. Jadi ketika tapping podcast ini, kita sengaja nih panggil kuli supaya ngasih backsound. Kayak kalau lagi minggu lagi tidur tiba-tiba ada suara gerinda. Ya, betul. Ada suara bapak-bapak lagi motong ubin. Itu bete banget itu. Emang gitu sengaja itu. Jadi kita pada saat ngedit nggak perlu pakai backsound lagi. Oh, iya sih. Karena udah natural backsoundnya. Gitu ya. Nah terus akhirnya kenal itu berapa lama Mas? Sampai akhirnya memutuskan menikah. Aduh. Jadi saya kenal itu malah dia yang berawal Mas cerita. Ketika saya nggak pengen cerita gitu, saya nggak pengen open, dia cerita kalau dia dijodohkan oleh Duda. Oh, dia yang mengawali omongan. Mengawali, karena saya nggak mengawali sama sekali, saya flat. Oke. Saya benar-benar flat, dia cuma kayak sekedar saya kerjanya ngapain sih? Dia nanya ya, Nah. Mas kerja di mana Mas gitu ya. Dan dia emang belum tahu kalau saya juga kerjaan bareng, sekamar bareng sama si teman saya ini. Nah ini menarik. Terus akhirnya tahu gimana? Taunya ya di pertengahan itu, ketika saya pengen ke Jogja nih, mau main, karena saya sebelumnya habis ditinggal nikah itu, gue pengen refreshing nih ke Jogja nih. Dia menawarkan diri, Oke. mau gue temenin gak gitu. Gayung bersambung. Iya kan, mau gue temenin gak? Boleh. Awal dari situ kan, cuma sekedar oh ya udah temenin kan. Jadi dia seperti tour guide private lah ya. Tour guide private. Terus Kita tuh ya udah, kita kenalan, dia nanyain saya ngapain kok seproduktif ini gitu, karena emang suka ngerekap gitulah kalau malam, karena waktu itu sebelumnya punya bengkel kan, jadi keuangan saya ngerekap sendiri gitu. Bengkel di mana Mas? Di sini di Tambun. Oh, nanti kita tanya tentang bengkel. Aduh, oke, boleh. Jadi seru juga nih, karyawan cetak uang, Iya. jatuh hati dengan gadis pujaan di Jawa Tengah, Iya. tapi juga mengelola bengkel di Tambun. Iya, betul. Bengkel motor, Motor. bengkel motor, Ah. chopper, Coba enggak. custom, Enggak juga. Biasa. Pit, Beat. Supra Palageter. Supra Palageter jelas. Iya. Karena saya pakai Supra. Oke. Terus akhirnya kenal nih sama si gadis Jawa Kenal Tengah. di sini. Kita tuh kayak ya karena dia pertama curhat kan ya, saya cuma open gitu, ya udah lu curhat nih, gue dengerin. Jadi pendengar setia lah. Pendengar setia lah. Kan dia karena dia udah lumayan, bagi perempuan kan di atas 25 kan udah lumayan ya. Iya. Dia risih dengan pertanyaan kapan nikah. Iya, kapan nikah, dia udah mulai. Sebenarnya dia nggak risih Mas dengan pertanyaan kapan nikahnya, tapi emang pengen nikah. Oh. Cuma dia nggak suka nih sama si Duda ini. Oke. Padahal saya singgung kan, lah ini Duda lo jelas, maksudnya dia pengusaha, Dudanya ini pengusaha jelas. Dudanya beranak kan? Beranak. Wow. Anaknya 1 tapi. Oh iya, masih oke lah. Tapi menurut saya ya kalau misalnya dia mencari yang sudah tenang, ya jelas tenang kan. Udah punya duit, Mapan. jabatan, mapan gitu, kurang apa lagi gitu. Iya. Karena dia cuma bilang 1, nggak suka. Iya. Nggak bisa dipaksakan kata dia. Perasaan nggak bisa dipaksain, tapi juga tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan jelas. Terus. Ya saya cuma mendengarkan dia dengan baik. Nah suatu saat ada yang menarik. Apa tuh? Ketika saya iseng nanya nih, emang target nikah lu kapan gitu. Cuma sekedar iseng. Target nikah
ya kalau bisa sebelum dia ulang tahun. Ulang tahunnya ini 23 Mei. Ya habis lebaran lah. Berarti masuk Belum di usia masuk. 26 pada saat itu kali ya? Iya. Kenapa kan saya tanya, kenapa memang secepat itu gitu? Ya karena memang udah waktunya. Kalau misalnya makin lama, nanti anak juga lama gitu loh. Kelihatannya cepet, kita makin tua cepet. Oh kata saya, ya logis lah gitu kan. Suatu saat ketika habis bahas itu dia bahas soal weton. Weton. Kental banget. Dia kental banget soal weton kan. Karena saya juga masih keturunan Jawa di Jawa. Dia minta weton. Boleh minta weton nggak gitu? Weton. Oh tanggal lahir. Saya bilang iya boleh. Terus dia ya dengan perhitungan dia lah, saya nggak tahu. Tiba-tiba nangis. Itu kita teleponan. Setelah diinfo tanggal lahir segala macam. Iya, setelah saya menginfokan tanggal lahir saya, ya data diri saya lah, dia nangis. Terus saya kaget ya, karena saya nggak tahu weton atau apa. Dia ngomong, weton kita nggak cocok. Weton kita nggak cocok. Lah kata saya, ini cuma weton gitu, ini ada ini. Enggak, bukan aku, tapi orang tua aku. Oh ternyata ayahnya kental banget soal weton ya. Seketika kayak saya penasaran gitu. Alhamdulillah saya ada guru ngaji ya. Alhamdulillah. Saya nanya, Pak Ustadz, weton ini bisa jadi patokan nggak sih atau ada kiasnya gitu loh? Gini ya, kita bahas weton ya. Weton itu boleh dipercaya, tapi dalam arti ada kiasnya. Kiasnya itu kayak semacam hari lain lah gitu. Kita ada hitung-hitungan lagi. Sebenarnya itu nggak masalah, tapi yang jadi masalah restu dari orang tua dan kamunya siap nggak. Sorry, weton itu ketika dicocokin sebenarnya nggak akan mempengaruhi si calon ini. Justru malah tadi apa kata Ustaznya? Justru tergantung kembali ke kita, kesiapan kita dan orang tuanya menerima kita atau tidak. Ya artinya sebenarnya ada weton atau nggak ada weton, cocok atau nggak cocok, sebenarnya tergantung dari masing-masing ya. Kayak misalnya weton bagus nih, ini anaknya kelihatan rajin. Belum tentu dong. Iya. Kan bisa aja tiba-tiba dia jadi malas atau apa, suka main cewek gitu. Dan nyatanya emang kepribadian kita baik gitu kan, sama-sama niatnya ke arah lebih baik ya. Ya nggak apa-apa. Itu walaupun dengan proses ya, ada kiasnya kan. Kalau kamu pengen nikah sama dia, kamu harus kayak gini, harus ngambil hari ini, tanggal ini, supaya yang hitung-hitungan weton tadi bisa meleset. Karena ada kiasnya nih, hari lainnya gitu, hari baiknya gitu. Memang semua hari baik, tapi ada yang lebih baik. Iya benar. Kabar baik kan itu kan. Betul. Saya jelaskan lah ke dia. Malamnya saya teleponan. Ini yang uniknya saya bisa teleponan sampai 9 jam. WhatsApp. Oh, oke. Kalau WhatsApp sinyal apa kuota ya? Sinyal, tapi 9 jam. 9 jam. 9 jam. Berapa ratus ribu tuh ya? Nah, itu. 9 jam kan berarti kayak orang kerja dong. Dari jam 9 pulang jam 5. Iya betul. Itu gokil ya. Kalau dihitung ya, maksudnya sehari itu bisa 9 jam. Oh, kirain langsung dari pagi sampai sore Enggak. Paling lama kita teleponan 5 jam. Iya, 5 jam. Makanya itu saya makin tertarik sama dia karena dia tahan ya denger suara gue gitu. Iya. Gitu ya? Dan salah satu yang dia ngomong, kenapa lu kok nyaman sama gue? Suara lu enak. Udah gitu. Suaranya enak. Iya, cowok ya. Tapi ketika dibonceng motor BMW-nya. Iya, enggak belum pernah. Oh, belum pernah. Malah saya menghindari. Oh, gitu. Terus. Menarik nih, Mas. Nah, terus akhirnya setelah teleponan lama dia itu oke deh, deal, kita nikah gitu. Enggak juga. Saya yakinin dia dulu gitu. Tapi kalau yang saya pelajari kan, saya berbicara sebelum saya ngomong ke dia, saya ngomong ke orang tua saya. Maaf Pak, ada perempuan nih gitu. Dia pernah sekolah di Jepang, dia orang sini gitu. Saya tunjukin fotonya. Wih, boleh tuh ya Mas. Cocok jadi mantu. Nah, bahasa baik lah ya gitu. Terus orang tua tuh ngomong gini, diledekin. Ya udah, kalau misalnya cocok nikahin aja gitu kan. Terus ya kakak sih mau, dia mau nggak gitu. Sadar diri nih karena saya lebih muda, saya juga belum punya apa-apa gitu. Saat itu Mas Raka usia berapa? 23.
23 berarti dia 26 ya. Dia 25 mau 26. Oke. Tahun ini berarti 26. Selamat ulang tahun. Bentar lagi ya. Oh, bentar lagi ya. Bulan apa? Habis bulan Rajab. Bulan Rajab Ramadan. Ramadan. Tanggal 2 dia. Saya buka puasa bareng dong. Enggak deh. Enggak deh. Nah, terus oke lah singkat cerita Singkat akhirnya, cerita gitu. kita sepakat nih untuk menikah gitu kan. Belum. Belum. Saya cuma bilang gini. Kita belum pernah ketemu. Saya emang nggak mau VC, nggak mau ngirim foto. Dan dia pun juga sama kan. Kita udah lah, ya udah 3 bulan lah, sekitar 3 bulan teleponan kayak gitu. Kita makin nyaman. Saya ngomong begini. Kalau memang kita serius gitu, nggak usah lah main-main. To the point aja, mau nikah kapan? Dia nanya balik. Saya bilang akhir tahun 2023 kayaknya boleh, karena mungkin kesiapan mental saya ya sama finansial kan. Dia bilang jangan sebelum umur dia 26. Wah, di situ saya makin tertantang kan. Makin lah. Ya udah kata saya. Oke nih ya. Oke. Tapi dengan syarat, saya ngomong dengan syarat nih. Kita belum pernah ketemu, kita belum pernah lihat muka langsung. Sorry, benar belum ketemu? Belum pernah ketemu sama sekali, cuma sekedar suara. Video call nggak? Oh my god. Seriusan? Berapa lama Mas kenal? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dari 3 bulan gak pernah ketemu tatap muka. Cuma lewat suara. Akhirnya saling jatuh cinta nih. Iya. Terus akhirnya memutuskan, oke, gue mau nikah, lu mau nikah. Gitu. Ketemu dengan syarat itu. Kalau kita kan ketemu di Jogja nih. Saya izin ke orang tua saya. Mah, Pak, kalau ini cocok dan dia berkata iya, besok saya lamar. Wes, laki banget nih. Gila. Tapi emang bener. Terus kamu yakin? Ada biayanya, ada buat cincinnya. Insya Allah ada. Emang kapan mau ketemu dia? Besok. Hari besok mau besok. Ya di situ kan ngumpul kan jelasan. Ya udah, saya bilang saya izin pamit ya. Gitu. Nah sebelum saya berangkat saya ngomong kalau kita penentuan ya, kita ketemu apa yang kita rasain kita ungkapin gitu. Kan mungkin aja karena suara doang kan, pas ketemu dia jelek nih gitu, dia gemuk kan gitu, bisa boleh dibatalkan, saya bilang gitu. Tapi coba izin dulu ke orang tuamu, kalau misalnya kita cocok bisa nggak di besok nih gitu kan. Ya deal lah. Singkat cerita besok harinya ketemu nih. Saya deg-degan segala macam kan, saya beli cincin. belum ngomong oke. Tapi saya udah beli cincin. Saya mikir udahlah, kalaupun ditolak tinggal pulang gitu. Cincin mah bisa dipakai apa aja. Menunjukkan keseriusan. Keseriusan. Jadi gue datang ke sini nggak tangan hampa. Ya, jadi tinggal kalau misalnya dia bilang iya, tinggal nyodorin nih. Mau nggak gitu. Sekian cerita dia datang, sumpah. Apa? Saya belum pernah lihat mukanya. Itu dia keluar dari stasiun, saya ngeliat, kan dikasih ciri-ciri nih sama Ustadz nih. Kalau misalnya pertama kali ngeliat, kamu kan belum ngeliat dia nih, terus kamu bisa tahu dia kalau itu dia, dan ada rasa hati yang beda gitu. Dan itu semua, wah saya mati positif, jodoh gua nih. Saya juga nggak tahu, dia keluar, cakep banget ya. Tapi emang itu dia. Dia datang, dia malah salim. Iya, enggak gini. Assalamualaikum. Dia nggak pinjam tangan ke saya gitu. Nah di situ ya kita makan lah. Kita makan, kita ngobrol sepanjang hari sampai malam lah. Itu di stasiun Jogja gimana? Di Jogja. Alun-alun Jogja. Alun-alun Jogja romantis banget. Romantis banget, jelas. Asli. Pertama kali itu saya. Dari Bekasi ke Jogja untuk pertama kalinya ngeliat gadis pujaan. Iya. Makan di alun-alun Jogja. Makan di alun-alun, wah itu Pendopo Lawas kalau kalian tahu ya, luar biasa. Kayaknya kalau harus ke Pendopo Lawas lagi gimana Mas? Ada perasaan yang bergetar atau ada luka yang terbuka lagi nih? Gak sih. Pendopo Lawas bagus soalnya. Oh gitu. Banyak cewek-cewek juga ya. Oh, jadi ya aman. Sekalian nostalgia, sekalian cari yang lain lah ya. Oh iya. Gak masalah gitu, gak masalah. Terus. Saya ke sana, malamnya saya mutusin kan karena besoknya harus sudah diputuskan nih kita mau lanjut atau enggak gitu. Saya nanya lah, beranikan diri. Saya ketok-ketok pintu kamarnya karena kita di hotel tapi beda kamar jelas. Oh, perlu dicatat. Beda kamar. Hotel syariah ya. Hotel syariah. Pakai KTP ya? Iya pakai KTP, dua-duanya pakai KTP. Mantap. Saya ketok-ketok kamar dia, saya nanya to the point, bagaimana dari pagi sampai menjelang malam ini? Jadi nggak nih kita nih besok?
Dia bilang, ya udah sholat isya dulu yuk boy. Saya sholat isya, saya mandi, saya masuk lagi kamarnya. Dia bilang iya. Wah, seneng dong. Seneng. Saya ngabarin orang tua saya, dia juga ngabarin orang tuanya. Besok mau datang ke rumah ini gitu kan. Jadi saya udah menyiapkan cincin. Seketika itu singkat cerita, besokan harinya udah saya datang ke rumahnya. Saya nunjukin keseriusan saya ngomong ke orang tuanya, ya ini terserah Jangan. Mbak. Ya udah singkat cerita saya ke rumahnya dia. Ya alhamdulillah dengan mendapatkan restu dari orang tua dia. Oke. Tapi kan nggak mungkin sehari itu langsung, maksudnya pertama kali pertemuan langsung oke nih bakal lanjut terus kan. Ya kayak ada pertemuan kedua, ketiga. Singkat cerita sih lancar. Sampai kita ngomong, maksudnya sampai kita ngomong bener-bener apa yang harus disiapin gitu. Sampai saya nyari kesana kesini gitu. Nyari uang lebih jelas kan. Saya booking sana sini. Itu masih kerja di Pluri ya? Masih kutip. Nah, gini, menariknya gini. Bukan menarik sih, miris nih. Oh gitu ya. Menarik apa miris nih? Miris. Ketika saya habis kontrak karena Di Pluri. belum habis kontrak ya. Kutip belum habis kontrak, saya ngasih tahu ke dia. Kayaknya gue Desember habis kontrak deh. Oke, saya mulai berbicara itu tuh. Apa adanya lah ya. Apa adanya. Tapi kutip saya ngomong, tapi ya duit tetap ada gitu. Dari mana? Ada lah. Ya dari usaha lain, freelance saya gitu kan. Apa mas usahanya mas? Ya waktu itu kan bengkel, tapi saat itu saya tutup juga sengaja. Untuk memfokuskan diri mungkin nyari kerjaan yang lebih baik atau mungkin freelance saja gitu. Bantu-bantu ngedit foto gitu, videographer itu saya gitu. Memang pernah punya basic pendidikan di videografis atau Enggak sama sekali. fotografi enggak? Tidak. Otodidak Semua. Karena hobi sih, apapun yang dijadikan hobi itu pasti bakal mat. Gitu. Hobi harus jadi cuan ya? Iya, hobi harus jadi cuan, wajib. Karena kalau kita memenuhi hasrat hobi, kalau tanpa cuan nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini hobi saya main game. Saya harus dapat duit dari main game. Apa? Mobile Legend? Mobile Legend enggak, semua game. Oh, semua game. Semua game. Mau game apapun harus dapat cuan kalau saya. Oh, berarti nanti bulan Maret harus ikutan turnamen Mobile Legend. Nggak ada tim. Cari tim. Bisa. Atau ikutan tim sama teman-teman di Mino. Oh bisa. Mereka ini nanti mau daftar. Kurang satu nggak? Kayaknya sih kurang satu. Kayak saya daftar. Gitu. Ya, saya jadi joki Mobile Legend, Ragnarok juga ya. Jadi joki itu gimana mas? Maksudnya Mainnya punya orang. pakai akun orang. Terus kalau menang Ya dibayar sama si orang ini. Iya. Hadiahnya bagi dua. Enggak dong. Maksudnya saya kan jasa nih. Ya udah ketika dia menang, maksudnya mau naik sampai ke rank apa nih? Mythic mas, ke Legend mas, ya udah. Kalau udah sampai situ ya dibayar saya. Lah, terus yang didapat dari dia apa? Ya itu naik pangkatnya. Naik levelnya itu. Iya. Kepuasan berarti. Kepuasan dia karena gue belum pernah naik Mythic nih gitu kan. Tapi emang apa puas si player ini ketika dimainin sama orang? Kan orang lebih seneng kalau kita berjuang sendiri gitu. Gue sampai level ini sendiri itu. Padahal saya emang gak niat jadi joki mas. Maksudnya ya udah main aja sama gue, nanti gue bantu gitu kan. Karena adalah gue bayarin nih. Maksudnya ya gue kasih kuota lah 100.000, 200.000. Ya saya tertarik dong. Cuma main game ya karena mungkin saya udah lumayan tinggi kan, saya udah mythic atas, dia belum. Gue pengen mythic nih gitu kan. Tapi udah beberapa hari lagi gitu kan, karena ada durasinya. Ya udah, ayo gue bantuin. Dia, wah gue kerja gitu. Dan akhirnya dia ngomong, jokiin aja deh gitu. Jokiin, kan ada tempat lain, ngapain harus gue? Enggak, gue yakin lu bisa gitu kan. Awalnya dari situ. Iya. Dia bilang, gue yakin lu bisa. Ya dari sini gue mainin. Udah tuh saya cuma ngeliat-liat dari IG kan, patokan harganya ya udah. Karena di IG mungkin dari Legend ke Mythic 200-300.000. Saya bilang, udah 150 dah gitu. Ya udah kata dia, ya udah saya mainin, dapat cuan nih. Saya mikir, lumayan ya. Ini dari main aja gue bisa iya. dapat duit nih. Padahal
Ya. Ketika orang-orang serius kerja gajinya bercanda, Nah. ini kok main-main gajinya Gue serius. kayaknya serius, apalagi kan gue juga seneng gitu. Iya. Di tier bawah kan ngelawak semua gitu, sedangkan gue kocak banget nih mainnya gitu. Nah terus akhirnya ketika si cewek ini, si Mbak Nita ini tahu Mas Raka sudah mau dilengserkan dari Iya. gimana ceritanya? Mas? Ya dia kayak jujur ya, mungkin siapapun perempuan ketika lelakinya tidak bekerja kan penuh bertanya-tanya kan, dia mau nafkahin gue pakai apa? Logikanya main. Logikanya dia ya bertanya-tanya kayak, lu bisa nafkahin gue nggak kedepannya, lu planningnya apa nih sebulan 2 bulannya? Ya tentu lah, planning paling utama nyari kerja. Tapi kutip ya, di dunia apa sih, di posisi corona kayak gini susah. Iya. Apalagi di kota-kota besar lah kayak Bekasi, Cikarang, Karawang. Kota-kota industri loh. Iya itu susah. Sayangnya ketat banget. Bersaingnya juga sama S1 atau mungkin bahkan S2 ada yang nganggur gitu kan. Benar. Itu banyak. Saya cuma bilang kalau misalnya saya belum dapat pekerjaan, saya pun bisa mendapatkan uang. Kan yang paling utama kan mendapatkan uang kan, bisa Bener. menafkahi atau tidak. Apapun kerjaannya. Apapun kerjaannya kan, yang penting halal. Saya bilang mungkin saya bakal balik lagi kayak di gitu. Mungkin saya bakal kayak gini gitu. Nah, paling saya udah ngasih tahu kalau misalnya sampai saat kita nyerahin ini nih, nyerahin portofolio kita ke KUA nih, saya belum dapat kerjaan, saya Gojek daftar kayak misal Sepahit-pahitnya dia daftar alternatif terakhir. ojol lah, saya bilang kalau misalnya belum tapi tetap nyari kerja, saya bilang gitu. Ya dia tetap ragu tapi yakin bener-bener yakin tuh. Nah suatu ketika ya makin mendekati pertemuan pengen nyerahin berkas ke KUA itu, uniknya ketika mereka, jadi dia ada reuni mas. Oh reuni sama teman-teman masa kecil ya. Oh, oke. Reuni sekolah tuh ya. Nah, bukan anak kuliahan tapi yang bawahnya gitu kan dia. TK. Iya, ke teman rumahnya. Oh. Dari kecil gitu. Seketika habis dari situ dia berubah. Total. Berubah. Yang tadinya bisa teleponan sampai 5 jam, ini 5 menit pun enggak gitu. 5 menit ya salah. Cuma kayak bener-bener jadi realistis gitu loh. Lu nggak kerja gitu loh. Lu mau ngasih makan Apa nih di tempat reuni nih? Sempet mikir gitu nggak? Sempet lah jelas. Tapi kan Sempet nyari tahu nggak? Menelisik. Lu ketemu siapa sih di reuni? itu jelas, itu jelas. Tapi yang saya tahu karena dia ini ketemunya cewek, yang nggak tahu di sana kan. Ya udah saya mikirnya ya udahlah gitu. Ketika saya dikasih tenggat waktu, tiba-tiba sama dia untuk kalau misalnya belum dapat kerja sampai tanggal 15, kita udahan aja. Oh my god. Dari dia nyebut itu sampai kesebut tanggal 15 itu berapa hari sih? Maksudnya dia nyebutnya di tanggal berapa? 2 minggu. 2 minggu dulu. 2 minggu. Dalam tempo 2 minggu Harus bisa nyari kerja. harus dapat kerjaan. Kutip kerja di PT. Ya tipikal garis desa sekali Iya, ya. agak. Saya tidak Yang berani harus sebut nih. mempunyai suami dengan status pekerjaan yang jelas ya. Status pekerjaan yang jelas gitu. Iya. Padahal di zaman sekarang freelance pun bisa melebihi gaji PT. Iya Betul. Asal nggak males. Iya. Asal nggak males. Saya udah bilang berkali-kali, maksudnya ya saya karena punya cicilan rumah kan, dia mempertanyakan cicilan itu. Sorry, punya cicilan rumah. Punya cicilan Udah berapa lama? Udah 4 tahun berarti. Berarti kerja di Peruri berapa lama? 4 tahun. Berarti pas awal masuk Peruri Ngumpulin duit dulu. ngumpulin duit, terus bisa beli rumah. Nyicil. Iya, Nyicil. mencicil rumah. Ya artinya sebenarnya dari sisi finansial nggak jeblok-jeblok amat dong pada saat itu. Pada saat itu dong, ya Karena jelas. gaji atau pendapatan sebagai freelance bisa buat nyicil rumah dong. Iya. Nah, Dan bahkan lebih gede. lebih gede. Tapi capek karena Ya. nggak cuma 1-2 freelance sebanding. Tenaga sama pendapatan sebanding. Ketika di Peruri mungkin bisa 5 juta sampai 7 juta, freelance saya bisa sampai 20 juta per bulan. Wow, insya Allah. Tapi capek. Ya nggak apa-apa lah. Tapi capek 20 juta mah nggak apa-apa. Daripada nggak capek cuma 2 juta ya kan? Iya betul. Nah itu, tapi ya itu saya nggak cerita sama dia. Itu salah satu kesalahan saya. Berarti dia tidak tahu nih posisi Mas Raka punya rumah. Tahu kalau
Kalau itu tahu. Tapi untuk dari sisi income untuk mencicil itu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi akhirnya mungkin dia pikir ya lo nggak dapet kerja yang pasti. Nah, gitu deh. uniknya gini, dia bilang saya mungkin nggak bisa bantu buat biaya nikah nih, karena dia ada urusan lain lah gitu kan. Dia punya cita-cita lain. Saya bilang nggak apa-apa. Cuma ya ada sombong sih ya. Maksudnya itu ya cuma 40-50 juta di sana kan murah gitu. Beda di sini mungkin lebih gitu. Di sana 40 juta udah mewah. Nah bahkan saya nawarin, kamu mau apa gitu, kamu mau apa, seserahnya apa. Dia bilang malah dia meringankan, nggak perlu apa-apa mas gitu. Ya saya makin semangat gitu kan. Sederhana sekali kan pikiran dia kan. Ya udah saya bilang ya udah deal nih. Oke kan deal. Ya udah saya nyiapin. Nah itu dari booking segala macem, bahkan seserahan seserahan di rumah tuh udah ada. Udah beli seserahan. Udah beli tapi nggak ngomong, karena itu ide dari nyokap. Nyokap bilang ya udah kamu mulai nyicil ya, mama bantu ini, kamu beli ini, ya udah mah nanti tak pesenin gitu, taruh di rumah. Ya udah itu udah mulai dicicil ya, karena memang ya tinggal akhir bulan Januari kan. Ya saya pikir ya Januari tahun ini 2002. Iya 2022. Oh ini Januari kemarin? Iya. Masih seger kisahnya. Seger sekali nih. Ya itu. Tiba-tiba saya dikasih tenggat waktu sampai tanggal 15 Januari 2022 ini. Saya ngomong di tanggal 9 Januari. Kayak ya itu kita tetap teleponan, kayak dia nanyain ngapain aja hari ini gitu kan. Apa aja progresnya gitu, udah interview di mana aja, saya tetap ngasih tahu gitu. Cuma saya tuh tipe orang yang pengen cerita gitu, walaupun isinya sambat ya. Sambat ya, gue udah lakuin gini nih, kayaknya ada yang salah deh. Kok udah interview tapi kok belum keterima kerja ya? Saya sengaja tuh mau bagi ke dia supaya dia ngasih saran gitu ke saya. Tapi malah dibalikin. Dibalikin. Kok kamu kata-kata sambat ya daripada usahanya? Jujur saya nyesek di situ. Maksudnya jadi bumerang ya, bukan semangatin. Kok malah bumerang gitu? Saya nggak bisa nyemangatin kamu, saya nggak butuh semangat kamu gitu dalam hati saya gitu. Saya cuma pengen kamu dengerin gitu. Tapi malah diserang. Kamu kayak 60% tuh sambat, 40% usaha. Aduh mbak, jangan mendahului takdir lah mbak. Kata saya, apa perlu saya tunjukkan gitu kan? Ini loh rekening gue nih di bank nih. Kata saya, ya udah, kata saya, ya udah dari mulai dia ngomong kayak gitu, ya saya bilang, ya udah tunggu aja nanti tanggal 15, semoga ada kabar baik gitu kan. Ya akhirnya saya juga kada males cerita tentang keseharian saya yang sambat gitu kan. Sampai akhirnya tanggal 11, beda 2 hari, saya telepon lagi. Kayaknya nggak mungkin deh. Saya udah kayak nyerah gitu kan. Bukan nyerah dalam arti nyari kerja, tapi kayaknya nggak mungkin kalau saat tanggal 15 sudah dapat kerja gitu. Saya langsung to the point nanya, bagaimana pendapat kamu gitu kan. Kalau misalnya sampai tanggal 15 belum dapat kerja. Dia sesimpel itu ngomong, ya udah deh mas, kayaknya kita saudaraan aja. Saudaraan. Masya Allah. Jujur saya langsung nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang ke dia sebelum berapa itu. Wanita yang udah bikin Mas Raka nangis? Apa baru dia doang? Nggak ada sebelumnya, yaitu pasti berarti. 3 kali dia udah expert lah ya. Ya itu nyesek sih. Terus. Nah itu ketika dia bilang ya udah saudaraan aja, saya cuma bilang saya kecewa sih dengan pendapat kamu, dengan pemikiran kamu yang seperti ini gitu. Padahal orang tuanya yang dari segi bapaknya yang weton-wetonan gitu aja menerima saya. Kalau misalnya cara berpikir kayak gitu bisa disimpulkan nggak sih tipikal orang tuanya itu kolot dan tidak berpendidikan atau? Iya, kalau kolot jelas. Tapi ini kutip, orang tuanya itu menerima saya. Yang nggak terima itu malah anaknya. Ini aneh, justru sangat aneh. Mungkin bisa dibilang logis ya, dia berpikir logis kalau saya nggak kerja, saya mungkin nggak bisa menafkahi dia, itu sangat logis. Iya. Nah, cuma mungkin ada kutip dari segi karena dia sudah keluarganya udah besar, gitu kan. Mungkin dia takut terulang lagi sama orang tuanya gitu. Ketika saya itu dapat pencerahan dari bos-bos saya dulu lah gitu. Kamu juga salah, kan kamu bilang kamu tetap kerja tapi bukan kerja di PT gitu. Atau mungkin dengan alasan lain, kamu yang penting kita nikah dulu gitu, rezeki ada. Kan kamu bisa meyakinkan dengan cara itu. Dan di
situ saya berpikir positif aja gitu. Nah tapi ini kan kutip ya, saya masih punya pikiran. Saya nangis mulu di rumah sambil kerja nangis di kamar kan. Ya orang tua aneh dong. Iya enak kenapa nih? Tapi nggak ketawa nangisnya, sesedekan gitu doang di selimut. Bantal basah gitu. Iya, selimut nggak? Saya nggak pakai bantal, saya pakai selimut sama guling. Sedekan. Di hari kedua saya nangis mulu itu kan kelihatan lah dari muka kan begadang, bengep gitu kan. Saya keluar dari kamar mandi, ibu saya nyamperin, ada apa gitu, sambil dirangkul nih. Nangis saya, kejar. Rangkulan nyokap tuh Udah langsung. Maaf saya belum jadi anak yang bisa membahagiakan mama gitu. Kakak gagal lagi gitu, kakak udah nggak kerja, kakak batal nikah. Makin dipeluk sama nyokap makin nangis. Iya. Belum jodoh, nanti ada ininya waktunya. Ya maafin ya udah nyediain kayak gini tapi berarti itu seserahan di rumah. Unik nih, seserahan itu kan udah ada nih. Iya. Minggu depannya itu jarak 3 hari mantan saya nikah. Mantan di rumah, dekat rumah, nikah. Nyokap bilang gini, spring bednya kasih dia aja ya. Dan saya kasih rezeki mantan. Dan kebetulan emang kita sama dia itu kayak waktu itu cuma putus karena hal sepele lah. Jadi masih berhubungan baik lah. Jadi saya ikhlas aja ngasih ke dia. Iya, jadi kayak the real saudara mungkin. The real saudara sama mantan ini ya. Iya, justru ketika diminta jadi saudara sama si calon malah aduh kayaknya nggak bisa nih jadi saudara juga. Nah di situ dikasih sama dia pas nikahan. Ya singkat cerita saya ya itu, tapi orang tua masih kayak nggak percaya nih, kok bisa gitu tiba-tiba orang tua tuh. Saya kan sebelumnya udah ngechat dia kan, maksudnya minta penjelasan kenapa kayak gini gitu, apa nggak bisa diperjuangin. Di hari kedua itu, hari ketiga berarti nyokap tuh ngechat dia juga. Ternyata cuma diri. Itu yang membuat kekecewaan dari orang tua saya. Oh, nyokap nge-WhatsApp dia. WhatsApp. Tapi diri doang. Diri doang. Itu yang membuat keluarga besar saya langsung wah, ini setidaknya komunikasi diharapkan berjalan lancar ya. Minta maaf atau apa gitu karena nggak jadi gitu kan. Dan uniknya ya, saya kira tuh ya karena si anak ini kan rantau. Dia di Boyolali, orang tuanya di Sragen, ayahnya juga di Sragen tapi emang beda rumah kan. Saya menghubungin bapaknya dari adiknya, saya menghubungi ibunya secara langsung lewat WA. Dan itu juga emang udah bertemanan dengan bapaknya di WA. Saya ngubungin nyokapnya nggak tahu ternyata tentang keputusan si anak. Iya, dari lo nggak tahu. Itu membuat saya kok bisa gitu. Kok bisa gitu kan. Bahkan ibunya tuh saya nggak tahu ini memang drama atau tidak gitu kan. Ibunya tuh bilang apa nggak bisa dibicarakan baik-baik mas gitu kan. Mungkin mbaknya lagi emosi banyak kerjaan atau segala macem gitu kan. Saya bilang ibu maaf sudah terlambat gitu, karena orang tua saya dan keluarga besar saya sudah tahu dan sangat kecewa karena tidak direspon. Mungkin saya bilang mungkin kalau sempat Arnita respon dengan keputusan dia yang kayak gitu mungkin masih bisa diperbaiki gitu. Tapi ini keluarga besar saya udah tahu dan Arnita cuma sekedar read loh, segitu banyaknya catatan dari nyokap saya dan saya cuma di read. Mungkin siapa sih ibu yang nggak sakit hati juga gitu kayak gitu ya. Saya bilang gitu dengan terus terang kan. Ya udah mas kalau itu memang keputusan mas gitu. Nah kan ini baru saya ngomong ke ibunya nih, itu masih di tanggal 16-17 lah, masih ada waktu nih sampai akhir bulan kan. Itu saya nggak berani ngomong ke bapaknya, minta maaf maksudnya dalam arti maaf ya batal gitu kan, sekedar gak enak gitu kan. Saya masih ada jeda itu 5 hari lah buat ngubungin lo. Saya ngubungin lah, akhirnya berani ngechat adiknya dulu. Saya cuma yang bisa saya ketik cuma nitip mbak. Nah, kalau emang mau kemana mas? Kan nanti dititipin mas. Kutip. Beda lagi nggak tahu juga dong. Saya diem sampai malam. Saya cuma bilang akhirnya kalau sampai di rumah tolong ini ya apa? Sambungin ke ayah gitu, kita ngobrol, kita telepon gitu. Oh iya mas, siap Pak. Ya udah. Ketika udah itu saya ngobrol sama dia, saya cerita dari awal lagi. Saya cuma ngomong, Mbak emang nggak tahu kalau misalnya aku sama Mbak udahan
bisa gitu. Berarti memang benar-benar dari Nah, jadi kan dari segi itu kan dari perempuannya sendiri yang memutuskan. Dan itu ya akhirnya sebagai adiknya dan ayahnya ya minta maaf kalau anaknya ternyata kayak gitu. Dan mereka pun masih ngomong gitu, masa apa nggak bisa dibicarakan dulu, nanti ya udah akhir minggu ini nanti ayah sama Bara ke sana gitu untuk bicarakan. Ya saya tetap nekenin ya karena memang udah keputusan dari keluarga besar kan ya, tolong jangan nggak usah kesini lah ya, malah jadi panjang nanti urusan. keluarga besar udah terlalu sakit hati gitu. Ya udah, saya minta maaf juga gitu. Berarti hitungannya dari pertama kali kenal sampai akhirnya bahkan nanti ketemu berapa kali Mas? 4 kali doang. 4 kali. Berapa lama tuh? Kan 3 bulan setelah kenalan ketemuan di Jogja sampai akhirnya bahkan itu berapa lama kenal tadi? Jadi sekitar 6 bulan. 6 bulan kan? 6 bulan. Ya setengah tahun, menurut saya setengah tahun itu hal yang cukup ya buat taruh. Iya, Ya. betul. Gitu sih. Dan itu kan juga 6 bulan juga masih ada waktu 3 bulan buat keajak nikah gitu kan. Iya. Menurut saya ya bukan waktu yang cepet dan lama juga sih. Standar ya. Standar. Ya, tapi teman-teman saya tetap ngebacot, lu sih kenalan lewat Mobile Legend, lu sih kenalan online gitu. Ini masih kecepatan, lu kenapa sih mau cepet-cepet nikah gitu. Ya nggak apa-apa, om pengen ya. Bener. Ya tapi apapun alasannya dia, Iya. sebenarnya kita juga akhirnya nggak tahu kan Mas alasan dia kenapa yang mutusin gitu kan. Dan saya kalau tahu kayaknya sakit hati, jadi mending saya nggak tahu. Iya sih betul Mas. Itu yang membuat ya berkesan lah. Menarik sih Mas. Dari prosesnya juga kenalnya cukup seru gara-gara Sangat seru. kabar. Sangat seru. Terus ngebela-belain dari Bekasi ke Jogja Iya. akhirnya. Dan dia juga sempat ke sini, Pak. Oh iya. Iya, dia sempat ke sini. Nah, itu maksudnya kalau misalnya dia nggak seserius itu ya dia nggak mungkin ke sini kan. Nah, ini maksudnya Ada kabar nggak dia mungkin udah nikah sekarang belum? karena saya bukan tipe orang yang suka ngeblok, saya ngeliatin status dan lain-lainnya belum. Belum. Tapi nggak tahu ya dia deket sama siapa, ya nggak tahu. Iya. Ya mungkin mbak sekalian yang nonton bisa kirim CV-nya ke saya. Kebetulan CV-nya masyarakat ada di saya. Barangkali mau kenalan lebih lanjut, di DM aja Instagram Kopi Mino. Tunggu dulu, saya pengangguran ya. Pengangguran tapi pendapatan 20 juta sebulan. Kalau lagi banyak. Paling sedikit berapa? Paling sedikit nggak sama sekali. Kan freelance. Iya. Paling sedikit nggak sama sekali berarti lagi malas-malasnya tuh ya. Sangat males. Dan ya semalas-malasnya saya kemarin Januari nganggur adalah 3 juta. Jadi gagalnya menikah itu bukan akhir segalanya. Bukan. Justru malah kalau misalnya saya ngobrol sama Mas Raka tuh, kemarin-kemarin saya coba undang Mas Raka untuk tag podcast ini, beliau bilang lagi ikutan workshop, Iya. lagi ikutan seminar. Jadi kan terpuruknya di dalam percintaan itu tidak merusak semangat untuk apa ya namanya? Mungkin menuntut ilmu kali, Menuntut atau ilmu. memantaskan diri supaya lebih baik. Justru kalau ini karena masukan dari teman saya ya. Kalau lu patah hati, kalau lu diputusin karena sesuatu kekurangan lu harus refeng gitu. Lu harus balas dendam supaya dia nyesel kalau dia udah mutusin lu gitu. Iya betul. Ya kayak saya gemuk nih, tapi dulu saya sempat six pack kan, balikin aja gitu kan. Gue besok Tapi ngurangin makanan. kutip ya, kadang orang yang buncit duitnya lebih banyak. Amin. Tapi emang bener. Buncitin bener deh. Duit buncit kadang duit lebih banyak karena bahagia. Karena bahagia dan makan banyak. Makan banyak. Bener. Coba kalau nggak punya duit, kan nggak mungkin makan banyak. Nah, betul. Nah, ya salah satu contohnya kata teman saya, ya udah lu apa bentuk badan gitu lu six-packin lagi gitu, lu berenang terus nunjukin badan lu gitu kayak itu. Makan mas. Oh monggo. Supaya kelihatan makmur. Ah ya betul. Perut makin buncit gara-gara banyak makan. Gitu loh. Ya karena saya juga kalau galau larinya ke makan sih. Jadi terus sekarang aktivitasnya apa mas? Setelah cabut dari peruri, terus ngikut-ngikutin seminar aja atau gimana? Karena saya basic dari Pruri itu QC, ya saya
nyari-nyari cara. Oh, saya nggak kuliah ya. Karena saya saya bukan nggak pengen kuliah, saya pengen. Cuma karena sudah ada cicilan rumah. Oh, jadi kemarin gaji di Bruri buat nyicil rumah. Buat cicil rumah, fokus. Cicil rumah, renov rumah itu jelas. Jadi nih buat teman Mino yang lagi nonton, khususnya para ukti, insya Allah Mas Raka ini sudah punya rumah. Insya Allah. Jadi kalau nanti suatu saat kenalan lalu dilamar, Udah punya rumah belum? Alhamdulillah. jawaban seorang laki-laki itu satu, udah kerja apa belum? Nah, Udah, meskipun freelance. Dua, udah punya rumah apa belum? Ya. Udah. Di mana Mas rumahnya? di Cikarang. Cikarang. Cikarang tuh pembangunannya pesat loh sekarang. Ya, itu perbatasan Karawang ya, Pebayuran. Jadi apa Mas? Rutinitasnya sekarang Mas? Lagi sibuk apa aja? Sedang sibuk ya itu memperdalam ilmu sih. Ya kayak saya nggak kuliah ya, saya gimana caranya nutupin CV saya nih. Saya kan cuma pengalaman QC 4 tahun. Kalau dihitung-hitung aneh gitu. Saya pertama kali saya SMK jurusan IT, komputer. Saya sempat ngejar ambis pengen TNI, cuma gagal 2 kali karena nggak dapet restu dari orang tua. Kenapa orang tua nggak restu? Karena pendulu saya, kakek saya juga TNI, ya karena jarang pulang, jauh dari keluarga kan, apalagi juga perbatasan pasti kan, dan nggak sedikit teman saya yang meninggal karena berjuang. Meninggal karena tugas ya? Iya, berjuang karena tugas. Itu ayah saya sangat merekomendasikan, bahkan saya ngikut latihan di Bekasi, ngikut latihan di Kostrad Kerawang. Saya langsung itu pelatihannya langsung dari TNI. Cuma nyokap memang tidak setuju ya. Tapi kalau bokap fine aja ya? Fine, malah dikasih channelnya semua gitu. Bahkan latihannya langsung di TNI sana gitu. Padahal kalau jadi TNI siapa tahu jadi pangap supaya bisa menata lagi nih. Iya. Apa anggota-anggota TNI yang balelo. Kalau pangapnya kayak gini kan luar biasa. Ya karena tidak diizinkan ya mungkin ya udahlah, akhirnya gimana cara nutupin saya ngejar ambis saya tapi saya tetap menghasilkan uang gitu kan. Saya nggak mungkin dong repotin orang tua saya. Anak keberapa sih Mas? Saya anak kedua kalau dihitung dari urutan ya, tapi kakak saya udah nggak ada gitu. Berarti kakak udah nggak ada, berarti Otomatis anak pertama. adiknya berapa? Adiknya 2, cewek semua. Masih sekolah? Yang satu masih sekolah, yang satu udah nggak ada. Tapi kemarin habis nikah tapi nggak ada habis itu. Iya. Nah terus bengkelnya itu tutup kenapa Mas? Tadi kan cerita sempat buka bengkel ya. Nanti gimana? Bengkel tutup ada beberapa hal sih. Yang jelas Gara-gara pandemik. Paling terbesar pandemik. Jelas. Pandemi sih kayaknya. Pandemik ya. Banyak ini bengkel saya di tempat kecil, maksudnya jalanan yang sering dilewati orang gitu kan. Jalannya ditutup. Mati dong. Ini maksudnya tolonglah gitu, yang PPKM lihat juga nih gitu. Ini jalanan kan produktif nih. Anak-anak racing udah nggak ada gitu. Seenggaknya jangan matiin jalanan para pekerja gitu. Ini sumpah, teman saya udah beberapa yang bangkrut juga gitu. Bukan bengkel doang, tapi kayak ya restoran, UMKM lain itu banyak Mas. Ya sebenarnya sih ketika pandemi itu sebenarnya banyak bermunculan UMKM. Tapi juga kita juga harus ngelihat banyak juga yang mengalami menjadi pengangguran terpaksa. Sangat paksa. Salah satunya ayah saya. Oh kenapa tuh? Dipecat bukan dipecat sih, dalam arti karena pandemik. Ayah saya di proyek bandara di Jawa Tengah tuh. Berhenti. Proyeknya berhenti total. Karena dana kan itu BUMN, dananya disalurkan. Bandara apa Mas? Jogja. Bandara Jogja. Apa sih namanya bandaranya? Lupa. Saya lupa tuh. Adi siapa sih namanya? Nah itulah. Pokoknya Adi Pati Dolken. Bukan. Adi Dolken. Itu. Adi Sucipto. Ya Adi Sucipto. Nggak tahu sih. Bener Bandara Jogja Adi Sucipto. Di sana ya udah. Sebenarnya saya nggak tahu kalau pertama kali ayah saya dipecat. Yang miris, sangat miris ya, mungkin ini tolonglah. Mungkin ya kalian para atas
alasan punya masalah juga ya dengan kondisi keuangan, tapi ini kan kadang di bawah BUMN gitu ya, maksudnya kalian ya jangan membantu orang lain tapi karyawannya ditinggal gitu. Ini Ibaratnya sangat miris gitu loh. memotong bagian tubuhnya tapi tangan kanannya tetap memberi gitu ya. Iya betul, buat pansus. Ya saya ini miris sumpah. Maksudnya saya jujur ketika ayah saya pulang waktu itu pengen lebaran, saya seneng. Ayah saya jarang pulang loh. Maksudnya bisa sebulan sekali itu jarang. Bahkan beberapa bulan sekali ayah saya pulang itu, ya saya seneng kan. Keluarga juga seneng. Waktu itu saya jemput di Bekasi, itu memang bawa banyak barang gitu, bawa barang proyek kan. Tapi ternyata itu kepulangannya selamanya. Itu Nggak balik lagi ke sana. saya nggak mau tanya kan, maksudnya ya udahlah repot-repot saya pulang, ya udah ayah istirahat. Besok ketika pas buka puasa Baru cerita. habis makan udah azan mau sholat kan, ayah ngomong, bapak udah nggak kerja lagi, diputus karena pandemi. Nyokap pada saat itu udah tahu apa belum? Belum. Kaget dong. Sama semua kaget, semua nunduk pasti. Mau nyalahin nggak mungkin. Ya mungkin. Ya udah nunduk. Ya saya senang ayah saya pulang, maksudnya ya mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik di sini. Tapi malah ya udah. Nah di situ mungkin jadi motivasi saya juga sih supaya bekerja lebih ekstra kan gitu, lebih baik. Nah yang miris gini mas, maksudnya ini kan proyek ya bandara, apalagi dengan ayah saya yang posisinya lumayan tinggi gitu, SPV ke atas lah, saya nggak tahu. Itu biasanya kan gajinya di atas ya 5, 6, 7 ke atas kan, mungkin tunjangannya segala macam. Dan ini cuma dapat 500.000. Apa nih? Sangat, Oh ya? sangat miris. Saya nggak tahu itu ayah saya asli atau enggak, tapi emang kenyataannya seperti itu. Wow. Kecil banget ya. Dan ini bukan sebulan 2 bulan ayah saya bekerja di sana. Jelas sudah lama di bidang kontraktor gitu. Ini kan maksudnya dalam arti banyak yang putus kerjaan dan menjadi alasan suatu atasan atau perusahaan lain yang memecat semena-mena mas. Iya. Itu parah banget sih kalau menurut saya. Ya mungkin sebenarnya keputusannya terlihat ugal-ugalan, tapi mungkin bagi mereka itu keputusan yang terbaik untuk menyelamatkan Diri perusahaan dia, diri dia sendiri juga kan. Nah itu sih ya walaupun saya uring-uringan ya alhamdulillah dengan Berarti keputusan ayah itu tidak lagi bekerja dengan keputusan batal nikah itu duluan mana? gua jelas ayah saya nggak bekerja. Itu kan COVID kapan sih 2019 ya? Nah itu Oh, saya nikah baru kenal juga 2021. Iya. Nah itu kalau waktu itu saya masih punya pacar. Tapi ya karena nggak cocok lah, udah berapa tahun ya bubar kita. Gitu. Nah itu ya banyak hal yang terjadi lah saat pandemi. Iya sih. Pandemi itu merubah semuanya sih. Ubah semuanya. Mulai dari tata cara ibadah sampai pola kehidupan sehari-hari itu berubah. Dan miris ya, maksudnya ini salah satu yang miris karena saya yang rasain ya. Mungkin ya kalau dipecatnya ayah saya sih ya udahlah, itu memang udah jalannya gitu. Alhamdulillah dapat kerjaan lagi kan di dekat sini, malah seminggu sekali bisa pulang. Nah, selanjutnya ini adik saya yang sakit yang kemarin meninggal itu. Oh meninggal ya? Ya meninggal karena sakit ya. Usia berapa? 19 mas. Usia 19. Tapi udah nikah. Cewek. Dia udah nikah. Udah punya anak? Belum. Oh. Karena belum ada snapnya. Ya itu kena penyakitnya itu didiagnosanya karena asap rokok gitu, ada infeksi paru-paru. ISPA? Bukan. Jadi kayak infeksi, kayak ada radang gitu lah di paru-paru, saya nggak begitu paham. Tapi penyebabnya itu cuma ada 2. Apa tuh? Asap rokok, dia perokok aktif, yang satu pasif. Oh suaminya aktif, adiknya mas nih Pasif kena. Nah, tapi emang sebelumnya dia kerja di ini resto cafe gitu kan, dan itu kan juga banyak yang rokok kan. Ya kita positif ke arah ya itu kan, maksudnya ya mungkin rokok pasif lah gitu ya, karena emang dia anaknya nggak rokok gitu kan. Cuma ini yang bikin saya kesel, semua orang nuduhnya pasti itu COVID. Iya, padahal Enggak. Itu pada saat proses pemakaman berantem saya mas sama ambulan pakai tata cara COVID. pakai tata cara COVID. Dia enggak,
adik saya mau masuk rumah sakit nih, ditojos 3 kali. Maksudnya? Buat di swab gitu. Sumpah itu saya, wah. Kalau kondisi udah sekarat kali ya. Iya, udah ngap-ngap. Maksudnya, ya saya tahu COVID lebih ini kan, dan saya bayar gitu. Maksudnya, seneng lah gitu kasih perawatan yang lebih baik, nggak usah pakai swab dulu. Ya udah, oke swab nih sekali. Ya udah gitu, nggak usah tambahan swab lagi, sampai 3 kali gitu. Iya. Mungkin bisa disimpulkan keterlambatan penanganan dari medis kali ya. Mungkin. Kalau menurut saya memang keterlambatan sih, karena kan emang butuh banyak proses kayak tanda tangan mas, boleh nggak ini boleh nggak disambungin nama pasien COVID gitu. Itu kan saya, ya udah kata saya, emang tempat penuh kan di mana-mana kan karena COVID kan. Iya. Ya udah itu juga akhirnya adik saya nggak mau kan, maksudnya ya nangis, maksudnya masa harus disamain sama COVID gitu kan. Terus pada saat pemakaman pakai kantong mayat gitu. Ngamuk saya, ya ayah saya udah terkapar, sama ibu saya juga udah terkapar, masih nangis ya, shock banget. Dan saya juga waktu itu saya di Kerawang baru, saya bilang saya izin cuti 2 hari. Habis itu ya karena udah kondusif nih ya, dia udah ditangani segala baik. Saya pergi paginya itu saya belum tidur sama sekali itu 2 hari. Saya datang ke ini baru masuk kantor di telepon dia nggak ada. Balik lagi saya nangis minta izin ke atasan dulu tuh. Saya balik kagetnya di situ. Bokap cuma bilang ini mau dimakamin setelah COVID. Di kantong segala macam, padahal tidak ada diagnosa COVID. Saya ya sebagai kakak saya sebagai kakaknya saya ngomel, maksudnya ini udah ada buktinya loh gitu, udah berapa kali nih gitu di swab, kenapa harus pakai segala COVID gitu. Ya saya nego dengan pihak administrasinya, ini kan nggak COVID mbak gitu, mas bisa diomongin sama bagian belakang gitu. Udah saya akhirnya ngomong, pak ini kan kita sama Islam nih gitu kan, ini ada buktinya nih adik saya nggak COVID gitu, bisa minta tolong nggak gitu. Wah luar biasa nih obrolannya nih, dari kisah percintaan sampai ke isu-isu sosial vaksin. Isu vaksin. Mas, langkah selanjutnya apa mas? Mungkin ada targetan nih, misalnya gue di usia sekian harus sudah punya usaha lagi yang benar-benar settle, yang kalau misalnya gue ditanya lu kerja apa? Gue bisnis, ini ada nih bentuk bisnis saya itu, kira-kira ada nggak mas rencana kayak gitu mas? Kalau pas sebelum saya ini ya, saya masih di Puri, pasti saya pengen berusaha nih. Cuma dari pengalaman kemarin dan sebenarnya saya pengen buat kedai kopi juga kan, karena COVID dan ya buktinya bengkel saya aja ini terlalu resikonya gede sih, dan akhirnya saya jadi sleeping investor paling enak sih. Gimana? Sleeping investor. Oh gitu. Ya main saham, bukan kripto sih, saya sempat main kripto cuma nggak berani masih. Berarti sekarang main saham paling freelance gitu. Dan memperdalam pengetahuan saya tentang QC inspektor PPIC ya, karena alhamdulillah ya banyak yang menawarkan gitu loh, mau nggak jadi QC tapi kalau bisa iniin dulu nih, disimbangin kan ini pada butuh D31 kan. Saya pengen ngulik QC-nya nih mas. Untuk memulai QC, langkah pertamanya apa mas? Langkah pertama, kalau fresh graduate nggak ada langkahnya mas. Nggak, maksudnya dari proses kerjanya nih. Dari proses kerjanya, apakah kita harus tahu dulu bahan bakunya si produk yang mau kita kontrol seperti apa, terus kita cocokin sama catatan kita nih, ini udah sesuai belum nih produkan si A dengan proses yang ada di catatan kita sama atau enggak, itu gimana gitu mas? Kalau saya pertama kali saya kerja di Puri itu absurd sih, karena saya TI ya, tiba-tiba dipilih kamu jadi unit verifikasi gitu. Apa tuh mas yang diverifikasi? Itu waktu itu saya bagian paspor ya, karena di Puri bukan soal uang ya, ada juga buku tanah dan lain-lain itu ada di sana. Saya bagian paspor, saya bingung, saya bagian TI, saya nggak pernah ada pengalaman ini gitu, kenapa di situ ya. Ini tanda kutip ya buat fresh graduate, apalagi yang baru lulus. Gini loh, kalian pengen memulai kerja ya, pertama kali kalian harus nyocokin kerjaan tuh di mana. Kalau kalian masih fresh graduate nggak usah mikirin itu gitu.
yang sesuai kayak misalnya umur segini, terus cuma SMA SMK daftar aja. Nggak perlu gue lulusan misalnya SMK jurusan otomotif. Harus di otomotif gitu. Menurut saya enggak sih. Karena ya ini yang uniknya saya alami, saya memang freelance di bagian IT nih, IT support, terus jadi videographer. Tapi pas saya pertama kali daftar jadi kerjaan, nyemplungnya ke QC yang sama sekali nggak megang, nggak sama sekali megang laptop, nggak sekali nggak ada sama sekali. Karena kalau fresh graduate itu masih bisa diulik, Mas. Iya benar. Ya di sana pasti ada senior kan, jelas kan. Nah kalau fresh graduate tenang ya, apalagi yang lulusan corona ini. Misalkan saya cuma satu, perbanyak seminar online, sama CV itu benerin CV. Maksudnya benerin apa nih? Formatnya Benerin, terus tata letaknya benerin, jangan alay-alay lah desainnya gitu. Cukup yang ATS gitu. Ya kalau ngejelasin ATS kalian bisa nyari sendiri lah. Apa tuh ATS, Mas? Ya aplikasi tracking system gitu lah. Itu ya penggantinya HR nantinya lah. Jadi ya itu tuh udah banyak Mas di. Nah ini buat para kalian fresh graduate jangan takut gitu. Iya, jadi sebenarnya ketika lo baru lulus sekolah, lo tuh nggak harus memilih pekerjaan. Iya, jadi justru kalau fresh graduate bisa masuk mana aja. Iya benar. Gampang dibentuk ya. Gampang dibentuk ya, apalagi lu lulus masih 17-18 tahun kan. Udah lu lengkapin kayak KTP harus ada, NPWP harus ada. Ya udah itu aja sama SKK. Mungkin gini nggak, kalau misalnya ada orang yang pengen ngelamar kerja, dia harus berdasarkan background pendidikan itu bisa dikatakan kalau dia punya prinsip atau idealis, atau mungkin karena dia nggak berani mencoba hal baru. Kalau menurut saya sih nggak berani mencoba hal baru sih Mas. Banyak, apalagi jujur saya bukan rendahin lulusan corona nih ya, yang entah SMA D3 S1 semuanya sama. Mereka takut keluar dari zona karena terlalu nyaman di rumah. Betul. Jujur, saya sebel banget. Nih, saya punya grup locker kan ya. Saya nganggur juga kok, walaupun baru sebentar. Tapi ketika mereka ngasih saran tuh, bukan ngasih saran, mereka minta saran ke saya. Tapi mereka nggak mau gerak Mas, kayak saya udah kasih nih panduan bikin CV yang baik, udah saya bikin PDF, saya ketik, mereka tuh kayak masih bertanya-tanya, Mas saya jurusan ini, emang nggak apa-apa kalau lempar ke sini? Lalu baru fresh graduate bro, kecuali fresh graduate-nya D3 1, lu ngoding nih, nah itu udah jelas. Pasti larinya harus ke IT, karena sayang dong, passion lu nggak lanjut gitu loh ya. Tapi tinggal gimana caranya si lo nih yang pinter ngoding nih memperdalami, mungkin kayak ngikut bootcamp, seminar. Nah rata-rata tuh nggak ada yang mau ngikut Mas. Omong kosong dia ngirim, saya udah ngirim CV sehari 10 Mas, baru 10 bro, gue udah 100 sehari gitu. Kalian tuh males berarti gitu loh. Baru 10 udah ngerasa udah berasa gue paling ini gitu. Gue udah banyak banget. Waktu kalian tuh 24 jam, tidur kalian bisa 7 jam. Ini masih banyak waktu gitu. Ibadah paling 2 jam paling lama. Ini tuh malesnya anak zaman sekarang gitu. Jadi kalau pertama kali mulai mau QC, mau operator, itu semua tuh ada yang bimbing, apalagi lu fresh graduate gitu kan. Itu paling gampang sih dibentuk. Jujur saya pertama kali saya QC, prosedurnya diomelin dulu. Sama senior jelas kan, kita harus melihat kayak bahan bakunya apa nih gitu, ini apa aja nih toleransi atau enggaknya nih, banyak-banyak catat, banyak-banyak mikir, banyak-banyak harus aktif gitu. Ya mau apapun pekerjaan pertama kalian di QC, jadi fresh graduate itu pertama kali kan bebas nih mau apa aja nih. Tapi gimana caranya kalian bisa jadiin pekerjaan itu hobi gitu. Jadi kalian senang. Passion lah ya. Passion gitu. Cuma kalau memang kalian udah nggak passion, misal kalian SMK-nya lulus teknik apa gitu kan, otomotif, tiba-tiba jadi biro jasa gitu kan. Nah mungkin kan bisa kalian, kayaknya coba nih sebulan keluar langsung cari kerjaan lain gitu. Cari yang sesuai, kayak mungkin otomotif juga. Nah itu lebih bagus. Dan cuma kalau misalnya kalian nggak ada yang mau dicoba pas kalian fresh graduate ya nggak bakal berjalan. Yang ada nganggur sebulan, 2 bulan, ujungnya setahun, 2 tahun. Itu banyak ketemu Mas. Banyak banget. Berarti lulusan corona tuh memang tidak siap bekerja atau gimana? Tidak siap. Dan saya bukan nyalahin anak-anak yang lulus gitu. Saya juga mungkin bisa nyalahin gurunya. Gurunya juga ikutan males.
cuma kopas dari internet gitu. Atau mungkin dari pemerintah yang sudah menyiapkan aplikasinya. Iya. Guru juga jadi males mas. Kayak beberapa kasus gitu ya, saya iseng, saya mau ngadain seminar nih gitu nih, gimana caranya membimbing anak yang baru lulus gitu, kerja sama kan. Waktu itu ini malah kepala sekolahnya yang Nolak untuk ya dikiranya nanti bayar. Saya pengen gratis, maksudnya ini lu udah pengen lulus nih walaupun lagi corona nih, seenggaknya lu bisa milih SNMPTN, SBM gitu, lu harus dari sekarang nih nyiapin mau kemana gitu. Saya pengen kayak gitu, sempat ada program gitu kan. mungkin kalau kita masuk ke lembaga formal, kita kan kendala otomatis bendera mas. Ketika Mas Raka nih masuk ke sekolah, ya Mas Raka punya bendera apa? Kok bisa masuk ke sekolah? Nah karena itu ada benderanya waktu itu. Oh udah ada. Nah itu kayak ada backingan nih, makanya saya mau nggak nih, karena itu kan saya sekolah di situ kan. Mau nggak nih, gratis kok, ini orangnya juga udah mau datang gitu, dan orangnya ini juga udah manajer bro, Udah siap latih. udah siap latih. Maksudnya kenapa nggak gaya? Ini lu punya alumni yang udah bisa kayak gini nih, kata saya. Kita bisa buat seminar enteng-enteng lah gitu, buat ini lulusan corona tuh nggak harus bingung ini, justru malah mereka enak loh. Nilai pada tinggi-tinggi, nggak kayak angkatan Iya, saya. bener. Nilainya rendah-rendah karena pergantian kurikulum segala macam kan. Tapi mungkin bagi beberapa perusahaan ngelihat lulusan corona nilai tinggi juga akhirnya dipandang sebelah Dipandang sebelah mata, jujur. Rata-rata malah sekarang kayak harus memiliki pengalaman 1 tahun. Udah gimana mau dapat pengalaman setahun kalau nggak ada kesempatan kerja? Betul. Dan rata-rata lowongan sekarang gitu mas. Iya. Karena ya itu kembali lagi dipandang sebelah mata karena anaknya males. Ya nilai tinggi kalian ini cuma berdasarkan suntikan dari guru. Iya. Dan sekarang yang saya lihat dari perusahaan itu melihat seberapa aktif anak tersebut gitu loh pas pandemik. Kayak ngikutin seminar. Ya kan kalian fresh graduate nih, yang di highlight apa? Prestasi, seminar, pelatihan. Lulusan corona kosong mas. Bener. Berarti akhirnya dibangun kesadarannya untuk bisa mengupgrade diri sendiri mas ya? Iya. Karena dari sekolah tuh tidak memfasilitasi Banyak sekolah yang tidak memfasilitasi. siswa untuk mengikuti seminar. Iya, betul. Otomatis si siswa nih ketika sudah lulus dia harus sadar diri. Oh gue harus ikutan seminar ini itu nih. Iya. Buat memperbagus portofolio. Walaupun seminarnya cuma receh kayak literasi membangun negeri lah gitu. Padahal kalian lulusan apa? Kenapa jadi tulisan pena? Gak apa-apa bro. Bener. Yang penting ketika di tes wawasan kebangsaan lulus. Lulus. Yang penting lu pas Nggak kayak- nganggur nih Nggak kayak ketua KPK yang nggak lulus TWK. ups. Ini disensor. Ini sensor lah. Nanti ada tut gitu. Tapi emang ya itu malesnya anak zaman sekarang ya. Contoh adik saya gitu, yang biasanya habis subuh nggak tidur lagi nih lanjut sampai jam 9 pagi. Kan udah kebiasaan mas. Iya kebiasaan. Dan ketika nanti sudah selesai terus aktivitas sekolah mulai normal, merubah kebiasaan yang tidur pagi sampai siang itu udah susah lagi. Udah susah, sangat susah. Dan bahkan ini bukan berlaku untuk anak masih sekolah sih. Berarti ini pandemi ini settingan gak sih? Ada beberapa Makin settingan lebar. sih. Ada beberapa settingan sih. Aduh, tidak lah ya, tidak mungkin tidak presiden mungkin. kita menjerumuskan warganya untuk mengikuti hal kayak gitu kan? Kita Tidak. sangat percaya dengan rezim ini. Enggak, sebenarnya COVID ada. Cuma permainan di belakangnya kita nggak tahu. Ya, siapa yang memanfaatkan nih gitu. Iya. COVID itu ada, cuma mungkin ada beberapa orang yang Memanfaatkan COVID-an ini zaman. itu ada kok. Mas, wah menarik nih mas. Kita yang ngobrol udah cukup panjang nih. Sampai nyentil pemerintah nih. Tapi yang pasti sih bagian dari nyentil pemerintah ini kita sensor nih karena bukan memang apa ya, bukan di bidang kita Bukan juga. bilangnya gitu. Kita berdasarkan pikiran kasar. Bener berdasarkan omongan-omongan tetangga, Omongan tetangga, terus berdasarkan apa yang kita lihat terus kita omongin meskipun itu nggak valid juga. Nggak valid juga. Gitu. Mas Kakak, thank you nih waktunya. Wah, saya juga terima terima kasih kasih. banyak atas sharingnya mulai dari drama percintaan sampai tips
mempercantik CV, kurikulum vitae supaya bisa diterima sama perusahaan. Nah kebetulan Mas Rahim megang loker Jabar. Iya, saya megang loker sejabar. Oh. Kalau misalnya pengen masuk ke grup loker bisa kontak nanti WA saya atau email saya. Itu bisa hubungin Instagramnya Mas Raka nih. Gratis ya, nggak ada bayar. Saya bukan calo. Saya bukan calo. Jadi kalau misalnya mau ngelempar informasi kerja bisa di grup itu. Bisa di grup itu. Atau mungkin mau ngelempar CV bisa ya? Iya, bisa. Cewek aja tapi. Ya nggak apa-apa kita saling aja Mas. Gitu. Siap Mas Raka. Thank you Mas. Makasih juga Mas. Nanti silakan dinikmati numpangnya Mas. Saya lupa makan ya. Oke, teman Mino, terima kasih atas waktunya yang sudah menyaksikan video podcast teman Mino ini. Kita akan posting tapping video pada sore hari ini di platform YouTube dan Spotify. Oke. Nanti kita akan infokan channelnya atau linknya di Instagram Kopi Mino. Terima kasih teman Mino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.